Yang terakhir teman-teman, kalau kita punya masalah, punya musibah, coba periksa hubungan kita dengan makhluk, dengan siapa aja. Karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz, kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air. Musim hujan nih, naik motor, naik mobil, lewat genangan air, kena. Akhirnya dia karena bajunya kotor, terzolimi, dia doa nih. Ya Allah, semoga dia jomblonya sampai akhir hayat. Aduh, berat. Akhirnya kita kenapa kok nggak ada yang mau sama saya? Kenapa kok saya ditolak? Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain. Gimana kita menebus kesalahan kepada orang yang kita udah nggak kenal? Gimana? Pembantu yang pernah kerja di rumah kita, pernah kita celah, terus dia pulang dan nggak punya lagi nomornya, nggak tahu juga alamatnya. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang nggak dapat, apalagi cuma ketemu di jalan doang, nggak mungkin ketemu lagi, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Kepada orang lain. Kayak misalnya tadi, kita nyakitin orang apa dalam bentuk apa misalnya. Ngambil hartanya atau mencurangi gajinya, terus kita nggak bisa menebus, mengembalikan harta dia karena nggak tahu orangnya udah kemana, maka bersedekahlah dengan angka yang minimal segitu kepada orang yang membutuhkan. Itu cara tebusnya. Kalau kita mencela, maka maafkanlah celaan orang yang mencela kita dengan rasa segitu. Kita pernah mencela seseorang, terus suatu saat kita dicela oleh orang lain, maafkanlah, niatkan, dulu saya juga pernah mencela dia, orang ini, sekarang saya dicela orang lain, maka saya maafkan untuk menebus kesalahan saya yang dulu yang udah nggak bisa nyari lagi. Nomornya udah hilang, alamatnya nggak tahu, atau cuma ketemu di jalan. Ini cara kita nebus. Jangan-jangan doa dia yang bikin hidup kita susah. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang hidupnya susah banget. Usaha apa aja gagal, rugi, sakit-sakitan, keluarganya tuh berantakan. Nggak ada kebaikan dalam hidup dia. Sampai ketika dia sakit keras, Umar datang kepada dia dan bertanya, apa yang membuat kamu jadi hidup kayak gini? Umar kan suka nyari hikmah ya. Apa yang membuat hidup kamu kok susah banget kayak gini? Semuanya susah. Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, dulu saya pernah menzolimi seseorang. Dan waktu itu saya mendengar dia berdoa. Dan doa orang yang terzolimi itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Dan inilah buah dari doa dia. Sehingga sejak dia mendoakan saya sampai hari ini hidup saya susah aja. Gak ada solusinya. Fisiknya sakit-sakitan terus menerus. Kemudian keluarganya berantakan, bisnisnya bangkrut semuanya satu persatu, anaknya ninggalin dia, sakitnya gak pernah sembuh, terus aja kayak gitu. Dan yang paling berat adalah dianya gak dikuatkan hatinya sehingga ngeluh terus. Ada orang yang diberikan ujian tapi dikuatkan hati ya. Ada orang udah dikasih ujian, dilemahkan hatinya, itu sengsara banget tuh. Makanya hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah. Tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain. Tebus kesalahan kita dengan membantu orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf ke dia. Udah minta maaf gak dimaafkan? Nah, serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. 4 berarti. Evaluasi hubungan kita dengan Allah. Evaluasi hubungan kita dengan orang tua. Evaluasi hubungan kita dengan pasangan, terutama ke suami. Evaluasi hubungan kita dengan sesama. Walaupun kita gak kenal, karena pernah ada adegan kecil tapi dampaknya besar dalam hidup kita. Barakallah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, booster buat kita dalam beramal soleh. Barakallahu li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.